seorang gadis raksasa yang selalu menerima ejekan dari para tetangganya. Kemudian nasibnya berubah ketika ia diundang ke istana pada usia 6 tahun. Eugenia Martinez Vallejo lahir pada tahun 1674 di sebuah wilayah di bagian utara Spanyol, tepatnya di Madrid, de Montilla. Ayahnya bernama Jos Martinez dan ibunya bernama Antonia de la Bodga. Keluarga Eugenia merupakan keluarga yang berkecukupan. Meskipun pekerjaan tetap kedua orang tuanya tidak diketahui dengan pasti. Eugenia sebenarnya juga memiliki beberapa saudara, namun juga tidak diketahui secara pasti. Eugenia diketahui lahir di gereja. Saat itu, air ketuban ibunya pecah di saat sedang beribadah di gereja. Karena hal ini, akhirnya ibunya pun melahirkan di gereja. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, orang-orang menganggap kelahiran Eugenia di gereja merupakan pertanda baik dan nasibnya di masa depan akan baik. Kemudian, nama Eugenia digunakan, yang dalam bahasa Inggris berarti well-born atau kelahiran yang baik. Saat bayi, Eugenia dideskripsikan sebagai bayi yang sehat dan punya selera makan yang tinggi. Karena kurangnya pengawasan dokter pada abad ke-17, membuat angka kematian bayi sangat meningkat. Bahkan, di Inggris, angka kematian bayi pada tahun pertama setelah kelahiran sebesar 12% dan 36% anak meninggal sebelum usia 6 tahun. Kedua orang tua Eugenia tidak terlalu khawatir saat Eugenia tumbuh gemuk dan berbeda dari bayi pada umumnya. Meskipun pada saat itu masyarakat lebih menyukai para gadis dengan tubuh ramping karena dianggap sebagai simbol kekayaan. Kedua orang tua Eugenia tidak berpikir jika bentuk tubuh putri mereka yang terlalu besar perlu diwaspadai. Semakin bertambah usia, perubahan fisik Eugenia mulai mengkhawatirkan. Dia mulai tumbuh sangat cepat jika dibandingkan dengan anak kecil lain. Walaupun terkesan dilebih-lebihkan, tapi dikatakan jika Eugenia tampak sebesar anak usia 12 tahun sebelum ulang tahun pertamanya. Saat berusia 1 tahun, berat badannya mencapai 20 kg dan terus naik sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan. Sementara itu, saudara-saudara Eugenia tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Karena hal ini, orang tua Eugenia memanggil dokter untuk mengatasi berat badan putri mereka. Akhirnya, Eugenia harus menjalani diet ketat meskipun ini tidak terlalu mengurangi berat badannya. Sepanjang waktu berlalu, Eugenia tumbuh semakin besar. Karena hal ini, dia dijadikan bahan olokan oleh para tetangganya. Mendengar hal itu, orang tua Eugenia mencoba menyembunyikan putri mereka dari mata masyarakat dengan cara melarang Eugenia keluar dari rumah. Tapi sekeras apapun orang tua Eugenia menyembunyikan kondisi anak mereka, julukan Giant Girl atau gadis raksasa sudah terlanjur menyebar ke seluruh kota dan desa. Banyak orang asing yang pergi ke rumah Eugenia hanya untuk melihat Eugenia secara langsung. Setelah orang-orang itu berhasil mengintip dan melihat Eugenia, mereka kemudian akan mengejek tubuh Eugenia. Pada saat usia 6 tahun, berat badan Eugenia sudah mencapai 60 kg. Kenapa bisa sampai seberat itu? Karena selalu dibully ketika berada di luar. Jadi, Eugenia selalu sembunyi di dalam kamarnya, sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat melihatnya. Karena dia selalu berada di kamarnya, yang menyebabkan kurang bergerak, jadi tubuh Eugenia akan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Kabar tentang Giant Girl ini akhirnya sampai ke istana. Ini membuat Raja Charles II sangat penasaran. Kemudian Charles II mengirim utusan untuk mengundang Eugenia ke istana. Saat utusan sampai di rumah Eugenia, kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Kedua orang tua Eugenia yang sebenarnya ragu dengan undangan tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menolak keputusan sang raja. For your information, Charles II adalah Raja Spanyol yang terkenal karena hasil pernikahan incest kedua orang tuanya, di mana ayah dan ibunya merupakan paman dan keponakan. Raja Charles II menderita cacat secara fisik dan mental. Sejak awal kelahirannya, para bangsawan sudah menunggu kematiannya. Untuk mengurangi stres, Charles II dilarang belajar oleh ibunya, yaitu Queen Mariana of Austria, sehingga Charles menjadi tidak berpendidikan. Sejarawan mengungkapkan bahwa Charles memiliki satu testis saja. Tubuh Charles tidak mengandung setetes darah. Di paru-parunya terdapat luka, dan kepala Charles penuh dengan air.
Kedua orang tua Eugenia pun menerima undangan tersebut. Mereka berpikir bahwa Eugenia akan mendapatkan obat di istana. Pada tahun 1680, Eugenia yang berusia 6 tahun dan orang tuanya dibawa ke istana. Saat mereka sampai, Eugenia dijahitkan baju baru agar pantas bertemu dengan raja. Saat pertama kali melihat Eugenia, Raja Charles II terpukau dan berkata bahwa sebuah keajaiban alam untuk melihat Eugenia secara langsung. Charles tampak tertarik dengan Eugenia dan kemudian memerintahkan agar Eugenia mau bergabung di dalam istana. Seorang sejarawan mencatat peristiwa kedatangan Eugenia ke istana. Seseorang yang sangat ingin diketahui orang-orang telah tiba di istana dalam bentuk seorang gadis raksasa bernama Eugenia Martinez. Yang mulia Charles II menyadari jika ini adalah keajaiban alam untuk melihatnya secara langsung dan meminta agar dia bisa dibawa ke istana di Madrid, di mana hari ini dia disanjung oleh bangsawan dan keluarga kerajaan. Meskipun dalam sekali lihat, semua orang bisa menyimpulkan jika tujuan Charles II mengundang Eugenia ke istana dengan tujuan jauh dari niat baik, karena sejak abad pertengahan di Eropa, ada tradisi unik keluarga kerajaan untuk mengumpulkan orang-orang berkebutuhan khusus dengan karakter-karakter unik di istana. Tradisi ini juga ada di kerajaan Spanyol. Di Spanyol, kelompok orang-orang berkebutuhan khusus tersebut dinamai dengan people pleaser atau kesenangan orang-orang. Charles II bersikap baik kepada Eugenia agar dia bisa membujuk Eugenia untuk bergabung di dalam people pleaser. Kelompok ini berisi banyak orang dengan karakter berbagai jenis, seperti badut, kurcaci, dan orang-orang difabel yang memiliki kecacatan tertentu, bahkan sampai ada orang sakit jiwa. Kelompok tersebut biasanya disuruh untuk menghibur keluarga kerajaan dan para bangsawan. Para bangsawan sangat menikmati setiap pertunjukan yang dihadirkan kelompok tersebut. Kemudian setelah itu menghina kelompok tersebut agar diri mereka tampak lebih baik untuk kepuasan diri sendiri. Raja Charles II juga tidak lupa untuk menunjukkan Eugenia di pesta kerajaan di istananya. Dalam pesta, Eugenia selalu dicari-cari oleh perempuan bangsawan untuk melukis dirinya di samping Eugenia dan membandingkan betapa cantik dan indah tubuh mereka dibandingkan dengan Eugenia. Meskipun mereka sering dihina dan ditertawakan untuk kesenangan para bangsawan, tapi kelompok tersebut tidak menerima bayaran untuk jasa mereka. Mereka hanya hidup di bawah kemurahan hati majikannya, yang dapat membuang siapapun kapan saja saat salah satu dari mereka berbuat kesalahan. Banyak orang-orang menilai jika takdir orang-orang berkebutuhan khusus di istana adalah sebuah ketidakberuntungan, karena mereka hidup hanya untuk ditertawakan dan dihina oleh kaum bangsawan. Ada juga orang yang menilai jika masuk dalam grup people pleaser adalah keberuntungan, karena para bangsawan menghabiskan banyak uang untuk memastikan semua anggota people pleaser tetap hangat selama musim dingin dan memiliki banyak kostum menarik, sehingga kehidupan mereka tampak lebih baik daripada pelayan saat itu. Bahkan, ayah Charles II yaitu King Philip of Spain memiliki 110 istana yang dibangun untuk orang-orang kerdil. Ini adalah sebuah tradisi bagi keluarga kerajaan untuk mengumpulkan banyak orang yang bertubuh kurcaci untuk menunjukkan kebaikan mereka. Eugenia jauh lebih disayang oleh keluarga kerajaan daripada yang lain. Bahkan, dia dibuatkan lukisan untuk mengenangnya. Dua lukisan Eugenia yang sangat terkenal dipesan secara khusus oleh King Charles II pada pelukis terkenal yaitu Juan Carreño de Miranda, yang juga melukis Queen Mariana of Austria pada tahun 1669. Sekarang, dua lukisan Eugenia dapat dilihat di dalam museum di Madrid. Dalam lukisan tersebut, Eugenia terlihat tidak nyaman dengan posenya. Kedua lukisan tersebut diberi nama La Monstrua Vestida dan La Monstrua Desnuda, yang berarti monster yang berpakaian dan monster yang telanjang. Sejarawan mendeskripsikan bahwa Eugenia berkulit pucat. Dia cukup menyenangkan untuk dilihat. Meskipun wajahnya sangat lebar, kepala, wajah, leher, dan seluruh tubuhnya berukuran gabungan dari dua kepala pria. Perutnya sangat gemuk, sebesar perempuan yang akan melahirkan. Pahanya sangat tebal dan penuh dengan daging. Kedua lengannya lebih kecil dari lengan pria, tapi punya banyak lekukan. Kakinya proporsional dengan tubuhnya, tapi semuanya seukuran dengan pria. Dia selalu kesulitan saat berjalan karena ukuran dan berat badannya. Meskipun begitu, Eugenia dikatakan sebagai anak yang menyenangkan dan ceria.
Eugenia juga berkata jika dia sangat bahagia hidup di istana. Eugenia ternyata menderita Prader-Willi syndrome. Sindrom ini membuat penderitanya sering merasa lapar dan bisa membuat mereka obesitas dan diabetes. Sindrom ini mengakibatkan penderitanya tidak bisa memiliki keturunan, karena saat Eugenia dewasa, dia tidak pernah menstruasi. Eugenia Martinez akhirnya meninggal pada tahun 1699 di usia 24 tahun. Tidak diketahui alasan kematiannya, tapi banyak orang berspekulasi jika kematian Eugenia berhubungan dengan penyakitnya. Beratus-ratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1997, kota Aviles di Spanyol membuatkan patung Eugenia Martinez untuk mengenang pelukis terkenal yang melukisnya, yaitu Juan Correno de Miranda. Patung tersebut terinspirasi dari lukisan Eugenia La Monstrua Vestida atau monster yang berpakaian. Patung tersebut dipahat secara langsung oleh Amado González Hepia. Patung perunggu ini sempat beberapa kali dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang, patung Eugenia berada di Jalan Correno Miranda, Barrio de Sabugo, Aviles, Spanyol. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.